Bayangin ya, dari hampir cabut, sekarang malah jadi kunci permainan tim sebesar Manchester United. Hidup Kobbie Mainoo benar-benar berubah dalam waktu yang super singkat. Yang tadinya cuma jadi pelengkap skuad, sekarang namanya terus disebut-sebut sebagai masa depan lini tengah Manchester United. Dan semua perubahan itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena satu sosok penting yang datang membawa kepercayaan baru. Tapi siapa sangka sebelum semua pujian itu datang, Mainoo sempat ada di titik terendahnya musim ini. Di bawah arahan Ruben Amorim, menit bermainnya sangat terbatas. Padahal kalau ngomongin bakat, nggak ada yang meragukan kualitasnya. Namun sepak bola bukan cuma soal bakat, ini soal kesempatan. Dan ketika kesempatan itu jarang datang, rasa percaya diri pun bisa perlahan memudar. Coba deh bayangin jadi pemain muda berbakat tapi cuma duduk di bangku cadangan. Situasi itu jelas nggak mudah buat Mainoo. Old Trafford yang dulu terasa seperti rumah impian, sempat berubah jadi tempat penuh tanda tanya. Bahkan kabarnya, ia mulai mempertimbangkan opsi untuk hengkang demi mendapatkan menit bermain yang layak. Keputusan berat untuk pemain seusianya. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Kedatangan Michael Carrick seperti membuka lembaran baru dalam kariernya. Carrick bukan cuma datang sebagai pelatih biasa, tapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami Mainoo sejak lama. Dan dari situlah cerita kebangkitan itu dimulai. Kenapa Carrick begitu yakin? Ternyata hubungan mereka bukan cerita baru. Carrick sudah mengenal Mainoo sejak usia 13 tahun. Bayangkan, bro, dari mana akademi sampai ke tim utama. Carrick melihat langsung perkembangan bocah ini. Ia bahkan pernah bekerja bersama Mainoo saat mengambil lisensi kepelatihan. Jadi ketika diberi kesempatan memimpin, Carrick sudah tahu persis siapa yang bisa ia andalkan. Dan keputusan itu ternyata bukan cuma emosional, tapi sangat rasional. Begitu Mainoo diberi kepercayaan, dampaknya langsung terasa di lapangan. Lini tengah United yang sempat goyah mendadak jadi lebih stabil. Distribusi bola lebih rapi, transisi lebih halus, dan pressing lebih terorganisir. Hasilnya, 5 laga liga tanpa kekalahan. Kebetulan? Sepertinya tidak. Yang bikin makin salut, Mainoo mainnya nggak kayak pemain yang baru balik dari bangku cadangan. Ia tampil tenang, dewasa, dan penuh kontrol. Di usia yang masih sangat muda, ia berani mengatur tempo permainan. Banyak orang lupa bahwa dia sebenarnya masih remaja. Tapi cara dia membaca permainan seperti gelandang senior yang sudah bertahun-tahun main di level tertinggi. Tapi jangan salah, perjalanan balik ke performa terbaik itu nggak instan. Karena sempat jarang bermain, Mainoo tentu butuh waktu buat nemuin ritme lagi. Sentuhan pertama, feeling pertandingan, hingga chemistry dengan rekan setim, semuanya harus dibangun ulang. Dan Carrick sadar betul soal itu. Disinilah kecerdasan Carrick sebagai pelatih benar-benar terlihat. Alih-alih membanjiri Mainoo dengan instruksi taktik yang ribet, ia justru memilih pendekatan sederhana. Beberapa arahan posisi, sedikit petunjuk soal pergerakan, dan selebihnya, Mainoo dibiarkan bermain dengan jati dirinya sendiri. Sebuah pendekatan yang jarang dilakukan pada pemain muda. Dan hasilnya benar-benar bikin fans setan merah mulai tersenyum lagi. Mainoo bukan cuma sekadar pengisi lini tengah, tapi jadi pengatur irama. Ia bisa membantu pertahanan, memotong serangan lawan, sekaligus memulai build-up dari bawah. Permainannya bersih, efektif, dan minim panik. Menariknya lagi, mental Mainoo seperti nggak pernah goyah meski sempat terpinggirkan. Banyak pemain muda bisa drop secara psikologis ketika jarang dimainkan. Tapi Mainoo justru membalas kepercayaan dengan performa matang. Ini menunjukkan bahwa ketangguhan mentalnya bukan kaleng-kaleng. Dan Carrick tahu betul potensi besar yang ia pegang di tangannya. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Mainoo di usia semuda itu sangat luar biasa. Bahkan ia mengaku sudah lama menjadi penggemar permainan sang gelandang. Jadi ketika ia kembali memasukkan Mainoo ke starting XC, itu bukan eksperimen, itu keyakinan penuh. Kebebasan bermain yang diberikan Carrick jadi kunci kebangkitan ini. Tanpa tekanan berlebihan, Mainoo bisa kembali menikmati sepak bola. Ia tidak dibani ekspektasi muluk, hanya diminta melakukan hal-hal yang ia kuasai. Dan justru dari kesederhanaan itulah performa terbaik muncul. Sekarang pertanyaannya, apakah ini awal dari era baru lini tengah United? Dengan usia yang masih sangat muda, Mainoo punya waktu panjang untuk berkembang. Jika terus disah dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan menjadi fondasi utama tim dalam beberapa tahun ke depan. Cerita ini juga jadi pengingat bahwa satu kepercayaan bisa mengubah segalanya. Kadang pemain muda tidak butuh taktik rumit atau motivasi berlebihan. Mereka hanya butuh pelatih yang percaya. Dan bagi Mainoo, Carrick adalah sosok itu. Dari hampir pergi, kini jadi pusat permainan. Waduh, bukankah itu cerita comeback yang sempurna? Sepak bola memang penuh drama, tapi kisah kebangkitan
seperti ini yang bikin kita jatuh cinta lagi pada permainan ini. Dan jika performanya terus stabil seperti sekarang, jangan kaget kalau nama Kobe Mainu akan semakin sering disebut sebagai masa depan Manchester United. Karena pada akhirnya bukan soal seberapa cepat kamu bersinar, tapi tentang siapa yang tetap percaya ketika cahayamu sempat meredup.